البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan atau penafsiran surat yang baru, itu surat Al-Maidah. Yang mana surat Al-Maidah ini banyak sekali di dalamnya menjelaskan mengenai hukum-hukum baik makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau makanan yang dihalalkan, dan juga berkaitan masalah hukum-hukum yang lainnya yang tentunya kita akan membacanya satu persatu barakallahu fikum sebagaimana pada ayat-ayat yang sebelumnya. Surat Al-Maidah ini terdiri dari 120 ayat yang diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai anjuran dan dorongan serta perintah agar kita senantiasa memenuhi janji, amanah atau yang semisalnya. Karena amanah adalah sesuatu yang sangat besar, perkara yang sangat besar yang seorang hamba hendaknya siap untuk memenuhi dan menunaikan amanah tersebut apabila dia sudah mengemban suatu amanah. Kita lihat barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Sungguh telah dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am. Dihalalkan untuk kalian bahimatul an'am, itu binatang ternak seperti sapi, kambing atau unta. Naam. Illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang sudah dibacakan kepada kalian tentang pengharamannya. Nanti disebutkan ghairu muhillis shayd wa antum hurum, akan tapi enggak dihalalkan untuk berburu dalam keadaan kalian berihram. Jadi kalau kita melakukan ritual atau melakukan barakallahu fikum kegiatan umrah atau haji dalam keadaan kita berihram, kita enggak boleh berburu. Paham ya? Nanti kalau ternyata kok kita melanggar peraturan di situ, perkara yang wajib yang seharusnya kita tunaikan malah justru kita tinggalkan, nanti membayar denda, dam, dikenal dam itu ya. Barakallahu fikum. Melakukan sembelihan dengan kambing. Nanti akan disebutkan nanti ya. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menghukumi sesuai dengan apa yang Allah taala kehendaki. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saddaqu maksudnya membenarkan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa 'amilu bi syar'ihi, dan orang-orang yang mengamalkan syariatnya. Atimmu uhudallah al-mufiqah. Sempurnakanlah janji-janji Allah taala yang sudah ditetapkan. Minal imani bi syara'id din, berupa apa? Beriman terhadap syariat-syariat agama. Wal inqiyad laha, dan juga
Janji yang berupa apa? Tunduk dan patuh terhadap agama atau syariat agama tersebut. Wa addul uhuda li ba'dikum ala ba'd minal amanat. Dan juga tunaikanlah perjanjian-perjanjian di antara terhadap sebagian kalian atas sebagian yang lainnya berupa amanah-amanah. Jadi amanah bukan perkara yang sepele ya. Amanah perkara yang sangat berat. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dhaluman jahula." Dalam surat apa itu? Surat Al-Ahzab ya. Nah, barakallahu fiikum, di akhir-akhir surat Al-Ahzab itu Allah Ta'ala menyebutkan, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah itu agar dikemban, dibawa oleh langit, bumi, dan bahkan gunung. Tapi ternyata apa mereka? Mereka merasa keberatan dan enggan untuk memikulnya. Akhirnya siapa yang membawa amanah tersebut, yang berani memikul amanah tersebut? Wa hamalahal insan, manusia yang berani. Bayangkan, gunung, kemudian langit, bumi aja nggak mampu, berat. Amanah itu berat ya. Tapi ternyata malah manusia yang memikulnya, manusia yang siap untuk apa? Mengembannya. Nah, wa kana al-insanu dzaluman jahula. Ya memang seperti itu keadaannya, manusia itu senantiasa berbuat zalim dan juga senantiasa apa? Dalam keadaan bodoh, itu hukum asalnya seperti itu. Menunjukkan bahwasanya amanah perkara yang berat. Jangan sampai kalau kita nggak mampu untuk menunaikan amanah, berani untuk menerima amanah-amanah yang tentunya kita tidak mampu untuk apa? Melaksanakan. Jangan. Amanah perkara yang sangat berat. Nah, sekarang kita walaupun secara zahirnya santai, tenang, kita ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamanahi telinga untuk mendengarkan perkara yang baik. Diamanahi mata untuk melihat perkara-perkara yang baik. Diamanahi oleh hati, akal untuk memahami perkara-perkara dalam agama ini. Kita ada amanah di situ ya. Jangan sampai kita bilang wah ana enggak ada amanah sama sekali. Paham ya? Kita ini adalah amanah. Paham ya? Nah, anggota tubuh, anggota badan kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menunaikan, menggunakan pada tempatnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa addul uhuda li ba'dikum ala ba'd minal amanat wal buyu' wa ghayriha. Baik. Naam, dan juga tunaikanlah perjanjian-perjanjian berupa amanah dan juga transaksi jual beli. Jadi kalau transaksi jual beli upayakan jujur, kemudian tidak melakukan penipuan, hindari perkara riba dalam jual beli seperti itu. Semakin jauh dari riba, jauh dari penipuan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima. Artinya apa? Orang jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Kalau di dalam jual beli itu saling jujur, terang-terangan, enggak ada yang sembunyikan, akan diberkahi transaksi jual beli keduanya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau saling menutup-nutupin, yang KW dibilang ori, yang bekas dibilang baru, hati-hati. Penipuan, hati-hati. Akan dicabut keberkahannya. Jadi jual beli itu harus jujur. Walaupun untungnya sedikit enggak masalah, tapi jujur. Daripada antum mendapatkan untung yang banyak tapi apa? Bohong, jangan. Kalau misalkan barangnya itu ori, ya dibilang ori. Kalau KW dibilang KW, jangan KW dibilang ori. Paham ya? Atau untuk menutupi dikatakan barangnya apa? Aspal, asli palsu. Paham ya? Allah musta'an. Atau dengan cara-cara yang lainnya, jujur. Barangnya bagaimana nih Pak? Ori atau palsu? Ini barangnya KW. Selesai urusan, jujur dia. Walaupun untungnya sedikit, enggak masalah. Paham ya? Ingat-ingat tadi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bai'ihima. Kalau jujur, terang-terangan jual beli itu, walaupun jualan apa? Jualan buah-buahan ya, atau jualan tempe, tahu atau semisalnya, kalau jujur itu akan diberkahi transaksi dua-duanya. Pembeli juga diberkahi, penjual juga diberkahi. Tapi kalau bohong, fa in kadzaba wa katama aw katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau saling menutup-nutupin, enggak jelas, enggak jujur, dusta, dicabut keberkahannya. Allahul musta'an. Jadi kalau jual beli upayakan jujur barakallahu fikum. Yang membeli juga jujur,
Dia bayar pakai uang asli bukan uang palsu, kan itu. Kemudian yang menjual juga jujur di dalam menjelaskan terang-terangan. Jangan sampai apa? Ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Mimma lam yukhalif kitab Allah wa sunnata rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu berupa perjanjian-perjanjian yang tidak berseberangan, tidak menyelisih Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua perjanjian harus kita tunaikan, harus kita sempurnakan, harus kita kerjakan selama apa? Perjanjian tersebut tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, seperti itu. Jadi kalau janji jangan diingkari. Karena kalau berjanji kemudian dia mengingkari, nah barakallahu fikum, menyengaja seperti itu, termasuk sifat-sifat apa? Orang-orang munafikin. Ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik ada berapa? 3. Apa yang pertama? Nah barakallahu fikum. Pertama apa? Apa? Ayo yang pertama apa diantaranya? Ayo jika dipercaya berkhianat. Yang kedua? Idza hadatsa kadzaba, kalau berkata dusta. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ayo enam, teman. Apa? Ayo wa idza wa'ada akhlafa. Pertama, idza hadatsa kadzaba. Wa idza tumina khana. Wa idza wa'ada akhlafa, itu termasuk tanda-tandanya. Paham ya? Ini munafik apa? Nifaq amali, bukan i'tiqadi. Apabila berkata dusta, enggak jujur. Apabila berjanji berkhianat. Paham ya? Menyelisih janjinya. Apabila berjanji menyelisih janjinya. Apabila dipercaya dia berkhianat. Termasuk apa? Termasuk tanda-tanda orang munafik. Nah, sebutan para ulama, walaupun nifaknya nifak amali, tapi kalau terus-menerus dia melakukannya, dikhawatirkan masuk dalam nifak i'tiqadi. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Perhatikan tuh ya tafsirannya ya. Wa qad halallahu lakumul bahimah minal an'am. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menghalalkan untuk kalian bahimah, yaitu binatang ternak, minal an'am, dari binatang-binatang yang ada. Jadi al-bahimah dikenal dengan binatang ternak ya, seperti unta, sapi, kambing, paham ya? Itu halal bagi kita semuanya. Tentunya ketika disembelih dengan sesembelihan yang syar'i, membaca bismillah. Nanti sebutkan nanti. Kata beliau, nah al-mufassirun wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam, yaitu unta, sapi dan juga kambing. Illa ma bayyanahu lakum min tahrimil maita wad dam wa ghair dzalik. Kecuali yang telah dijelaskan untuk kalian, perhatikan ya. Kecuali yang telah dijelaskan untuk kalian mengenai pengharaman bangkai haram. Waddam, darah haram. Wa ghair dzalik, dan selain itu. Jadi bangkai haram ya, darah juga haram. Sampai kapan? Sampai datang barakallahu fikum masa-masa yang dikenal darurat. Kalau sudah darurat semuanya menjadi apa? Halal. Paham ya? Nah, karena perkaranya darurat. Seperti halnya kita enggak menjumpai makanan lagi kecuali bangkai misalkan. Saat itu halal hukumnya. Paham ya? Karena keadaannya darurat. Nanti kita akan lewati juga. Wa min tahrimis shayd wa antum muhrimun bihajjin aw umratin. Ini penting juga. Dan haramnya berburu dalam keadaan kalian apa? Berihram. Untuk haji atau umrah. Jadi kalau haji atau umrah kan ada ihram namanya ya. Berpakaian ihram, pakaian yang tidak berjahit, ya enggak? Di situ enggak boleh berburu. Kalau dalam keadaan masih muhrim, paham ya? Enggak boleh berburu ya. Nah, kalau kita melanggar berburu, nanti bayar denda, dam namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, au kuntum dakhilal haram. Atau dalam keadaan kalian apa? Berada di barakallahu fikum di dalam haram. Haram maksudnya adalah barakallahu fikum, sebagian ada yang mengatakan haramain, Makkah dan Madinah. Kan kita enggak boleh membunuh hewan-hewan yang ada di situ. Paham ya? Kecuali kalau dikenal dengan fawasikul khams, 5 hewan fasik yang dikenal dengan fawasikul khams, 5 hewan fasik. Apa itu? Tikus, kemudian ular, kalajengking, anjing gila, kemudian raja wali. Paham ya? Itu termasuk dikenal dengan fawasikul khams, 5 hewan fasik yang suka merusak. Tikus suka merusak enggak?
Jelas, terkadang antum menyimpan pakaian di lemari, tiba-tiba langsung bolong semua pakaiannya, lubang semuanya, tikus di antaranya. Paham ya? Nah, merusak. Ular juga berbahaya, berbisa. Kalajengking juga sama. Rajawali terkadang memangsa hewan-hewan kecil yang ada di darat, seperti ayam dibawa naik, dimakan di mana gitu ya. Intinya apa? Dikenal dengan fawasikul khams yang Rasulullah mengatakan yuqtalna fil hil wal haram. Dibunuh di tanah haram ataupun di luar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini, innallaha yahkumu ma yasha' wafqa hikmatihi wa adlih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghukumi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, yang mencocoki hikmahnya dan juga keadilannya. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram walal hadiya walal qala'id wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'an qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Nah, barakallahu fikum, perhatikan itu ayat yang kedua sangat bagus sekali. Nah, nasihat dan juga arahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian melanggar atau melampaui batasan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Syiar-syiar Allah taala di antaranya apa? Ya Al-Qur'anul Karim, paham ya? Masjid, paham ya? Syiar. Jadi menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum itu adalah apa? Termasuk syiar-syiar Islam. Itu enggak boleh kita apa? Nah, melampaui batasannya dan juga nah barakallahu fikum melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Wala syarrul haram, dan jangan juga melanggar bulan haram. Di dalam setahun itu ada berapa bulan? As-sanatu 12 syahra, minha arba'atun hurum. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan apa? Bulan haram. Maksud bulan haram bagaimana? Haram peperangan, haram melakukan kezaliman. Berbuat dosa di bulan-bulan tersebut, dosanya sangat besar. Apa bulan tersebut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram, kemudian apa? Sya'ban, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, ya enggak? Rajab, paham ya? Rajab ya, bukan Sya'ban, Rajab apaan? Rajab. Nah, itu termasuk apa? Termasuk dengan arba'atun hurum mutawaliyat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk apa? Dikenal dengan arba'atun hurum. Naam. Disebutkan dalam Al-Qur'an juga kan? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, ya kan? Nah, barakallahu fikum, dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum, artinya apa? Sesungguhnya jumlah tahun, nah barakallahu fikum, jumlah bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang disebutkan itu berturut-turut. Maksudnya dalam artian itu, nah barakallahu fikum, bulan-bulan tersebut enggak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kriminal. Kalau zaman dahulu perang itu biasanya menjauhi bulan-bulan tadi itu. Coba antum lihat, perang Badar pada bulan apa? Ramadan, ya enggak? Perang Uhud bulan apa? Syawal, ya enggak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab tadi enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Ini sekedar selingan ya. Jangan kalian melanggar syiar-syiar atau menguraikan, melanggar, melampaui batasan syiar-syiar Allah, wala syarrul haram, dan juga jangan melanggar 6 bulan-bulan haram. Walal hadiyah. Hadiah ini adalah hadyu sembelihan. Sesembelihan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk denda atau dam, dikenal dam. Pahami baik-baik ya? Nah, perhatikan itu dalam tafsirannya itu dari al-hadyu, itu apa tadi al-hadyu? Sesembelihan, dam. Apa dam tadi? Denda. Kalau orang haji kok melanggar perkara yang wajib, kok dia langgar, dia wajib bayar dam.
Paham ya? Dendanya ada sembelihan tadi itu. Biasanya orang pakai kambing. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Walal qala'id. Qala'id juga sama, cuman bedanya kalau qala'id ini nanti hewan sembelihan yang sudah dikasih tanda, dia dikasih kalung, kasih tanda gitu untuk apa? Untuk sembelih. Ada tandanya sudah. Paham ya? Nah. Wala aminal baitul haram, dan juga jangan kalian melanggar. Nah, barakallahu fikum, melanggar apa? Melanggar, berbuat kriminal, membunuh orang-orang yang apa? Nah, barakallahu fikum, yang hendak menuju ke Baitul Haram. Membunuh jamaah haji dosa besar. Membunuh jamaah umrah juga sama aja. Apalagi sudah masuk ke dakhil haram, nah di dalam wilayah haram, haramain Makkah dan Madinah, itu hati-hati jangan sampai berbuat kriminalitas. Nah, kita lihat yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang mereka orang-orang yang barakallahu fikum berada di Baitul Haram tersebut, mereka mencari keutamaan dari Rabb mereka dan juga mencari keridhaan. Wa idza halaltum fastadu, tapi kalau kalian sudah halal, ingat-ingat halal maksudnya sudah enggak ihram lagi, boleh berburu. Fastadu. Nah, di sini amr, perintah, tapi datang setelah apa? Larangan, menunjukkan bahasanya apa? Nah, kan kita lewati kaidahnya al-asl fil amr yadullu ala wujub. Satu, hukum asal perintah wajib. Tapi kalau perintah itu datang setelah larangan, itu lil ibahah, pembolehan. Kalau kalian sudah halal dari ihram, silakan berburu. Enggak wajib berburu, mau berburu silakan, enggak masalah. Paham ya? Seperti itu. Contoh yang lain apa? Dalam surat Al-Jumu'ah itu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Antum lihat, wa darul bai'. Kalau sudah diseru untuk salat Jumat, tinggalkan jual beli. Wa darul bai'. Kemudian apa? Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru. Tapi kalau sudah selesai salat, nyebarlah kalian, kerjalah kalian. Dagang lanjutkan enggak masalah. Nah, itu perintahnya bukan wajib, bebas. Setelah Jumatan mau jualan lagi silakan. Enggak mau jualan santai tenang istirahat enggak masalah. Karena perintah datang setelah larangan. Paham belum? Nah, jadi kalau perintah kok datang setelah larangan itu maknanya, nah terkadang maknanya apa tadi? Ibahah, pembolehan. Mau kerja lagi silakan, enggak masalah. Ini juga sama. Awal mulanya dilarang apa? Dilarang berburu karena ihram, ya kan? Setelah ihram selesai, berburulah kalian. Wajib enggak berburunya? Enggak wajib. Mau berburu silakan, enggak masalah. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Wala yadrimannakum syana'an qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'nam. An ta'tadu artinya jangan sampai kebencian kalian terhadap kaum yang mereka menghalang-halangi hamba-hamba Allah taala yang hendak menuju ke Masjidil Haram, jangan sampai membikin kalian apa? Membawa kalian untuk tidak berbuat keadilan, jangan. Tetap berbuat adil. Mereka menghalang-halangi, biarkan dosanya mereka. Jangan sampai menghalang-halangi kita berbuat apa? Keadilan. Jangan sampai kita justru apa? Melampaui batasan, jangan. Naam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha apa? Yang maha keras adabnya dan hukumannya. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat tafsirannya. Kita tutup yang terakhir, perhatikan baik-baik tafsirannya itu ya. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'i. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman maksudnya ya, dan mengamalkan syariatnya, beramal dengan syariatnya. La tata'addau hududallahi wa ma'alimahu. Jangan kalian melampaui batasan-batasan Allah dan tanda-tandanya. Maksudnya bagaimana? Yang diharamkan jangan dilampaui. Ya haramkan tinggalkan, yang diharamkan. Nah, seperti itu. Naam. Kita lihat lagi, wala tastahillul qitala fil ashhuril hurum. Perhatikan baik-baik itu ya. Jangan kalian menghalalkan peperangan di bulan-bulan yang diharamkan. Ada berapa tadi? Ihsan? Bulan-bulan yang diharamkan peperangan ada berapa? 4. Apa itu? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini dikenal dengan apa? Al-Ashhur Al-Hurum. Dihafal ini ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, barakallahu fikum.
kemudian apa? Muharram dan Rajab. Paham ya? Itu dikenal dengan apa? Al-Ashhur Al-Hurum. Bulan-bulan yang haramkan untuk membuat tindakan kejahatan, kriminalitas atau yang semisalnya. Nah, bukan berarti yang bulan-bulan yang lain boleh enggak. Bulan-bulan yang lain pun juga haram berbuat apa? Kedzaliman, tapi di bulan ini lebih besar dosanya gitu loh. Nah, itu maksudnya. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Naam, wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wal Rajab. Ditulis itu, ya kan itu. Wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wal Rajab. Itu dihafal itu ya. Perhatikan kitabnya. Barakallahu fikum. Yang punya kitab perhatikan kitabnya ya, biar nanti biar paham, enggak gagal paham ya. Wa kana dzalika fi sadri Islam, ini dahulu di awal permulaan Islam. Jadi kalau mereka enggak ngawali, jangan. Kalau peperangan itu seperti itu. Mereka kaum muslimin saat itu kalau orang kufar Quraisy atau yang semisalnya enggak mengawali peperangan di bulan-bulan tersebut, nahan. Tapi kalau mereka ngawali dulu, baru diserang, dibalas. Paham ya? Di bulan-bulan tadi itu. Naam. Wa illa mereka sangat mengagungkan 4 bulan tadi itu. Buktinya perang Badr di antaranya bulan apa? Ramadan. Perang Uhud bulan Syawal. Enggak ada di bulan-bulan yang haram itu mereka lakukan untuk peperangan, enggak ada. Kita lihat sini. Kecuali kalau mereka ngawali ya. Ngawali baru dibalas itu ada. Tapi kalau enggak ada. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Wala tastahillu hurmatal hadi. Dan jangan kalian menghalalkan pengharaman apa? Nah barakallahu fikum atau na'am pengharaman hadi itu sembelihan. Wala ma kullida min. Dan juga hewan sembelihan yang sudah dikasih tanda. Kullida dikalungi surat tanda, itu nanti disembelih ketika sudah selesai. Jadi itu jangan dihalalkan selama masih ihram, enggak boleh disembelih. Paham belum? Jadi ketika ihram enggak boleh melakukan sembelihan, enggak boleh juga apa? Berburu tadi itu. Tapi kalau sudah selesai, sudah halal istilahnya ya, fastadu, berburulah kalian, bebas. Kita lihat lagi. Idkanu yad'un al-qala'id, karena dahulu mereka saat itu meletakkan qala'id. Qala'id itu tanda-tanda yang dikalungkan. Tanda-tanda hewan ini untuk disembelih nanti tanda-tandanya ada. Wa hiya dhafair min sufin aw wabarin, yaitu semacam ikatan-ikatan terbuat dari kulit atau terbuat dari apa barakallahu fikum, benang atau semisalnya. Atau bulu, kulit atau bulu. Fir riqab, dikalungkan di leher-leher. Alamatan bertanda ala annal bahimah hadiyun, bahwasanya binatang tersebut adalah hewan sembelihan, hadiyun, wa anna, atau itu adalah hewan sembelihan karena dia melanggar itu ya. Wa anna ar-rajula yuridul hajj, dan bahwasanya orang tersebut ingin haji. Pada asalnya dam itu artinya kalau barakallahu fikum dalam masalah ihram atau dalam masalah haji itu artinya bukan darah ya. Dam itu denda. Jadi kalau dia melanggar, Nabi bayar denda dengan hadi, dengan hewan sembelihan tadi itu. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Wala tastahillu qitala qasidil baitil haram, dan jangan kalian menghalalkan peperangan di bulan haram tersebut. Jangan kalian menghalalkan peperangan atau memerangi orang-orang yang hendak pergi ke mana? Ke Baitul Haram. Alladzina yabtaghuna min fadlillahi ma yuslih ma'ashihim wa yurdi rabbahum. Yaitu yang mereka semuanya mengharapkan keutamaan dari Allah dengan perkara-perkara yang apa? Perkara-perkara yang bisa memperbaiki kehidupan mereka dan perkara-perkara yang bisa bikin ridha, mendapat ridha Rabb mereka. Wa in halaltum min ihramikum, perhatikan ini, apabila kalian dah halal dari ihram kalian, halalakum shayd. Paham ya? Halal bagi kalian berburu. Kalau sudah selesai ya, karena ketika haji atau umrah itu kan ada namanya ihram. Orang namanya muhrim namanya. Paham ya? Muhrim ketika ihram itu enggak boleh berburu. Sabar dulu sampai selesai ritualnya. Ya, selesai ibadahnya. Kalau haji ada berapa rukun? 4. Kalau umrah berapa rukun? 3. Bedanya enggak ada apa? Enggak ada wukuf di padang Arafah itu kalau umrah. Kalau haji ada ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf di padang Arafah. Rukunnya 4 ini haji. Jadi kalau orang haji kok enggak tawaf, enggak sah hajinya. Paham ya? Kalau umrah dihilangkan 1, dikurangi 1, yaitu wukuf. Kalau umrah enggak ada wukuf di padang Arafah ya. Haji pun terbagi menjadi berapa? 3. Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu'. Paham ya? Haji ifrad itu dia sengaja datang untuk haji tok. Murni haji, enggak campur umrah wala syai'. Haji ifrad namanya. Kalau haji tamattu' dia dengan 1 safar dapat 2 ibadah. Dia di sana awal mulanya umrah. Paham ya? Umrah,
mungkin agak tenang sedikit itu, datang musim haji sekalian, enggak perlu pulang ke Indonesia lagi. Paham ya? Nah, namanya itu haji apa? Haji tamattu'. Dinamakan tamattu' bersenang-senang karena dia sekaligus haji cuma satu safar itu loh. Kalau pulang ke Indonesia lagi mengeluarkan biaya lagi. Ya, contoh aja, itu namanya haji tamattu'. Kalau haji qiran itu barakallahu fikum, haji dan umrah diniatkan berbarengan, digabung. Paham ya? Karena ketika antum melakukan amalan-amalan haji, otomatis amalan umrah kena enggak di situ? Kena juga. Sehingga apa? Dapat dua-duanya, yaitu haji dan umrah. Namanya haji qiran. Kalau tamattu' ingatnya tamattu' dinamakan tamattu' karena bernikmat-nikmat. Bernikmat-nikmat dengan apa? Dengan perjalanan safar cuma sekali saja. Dari Indonesia misalkan datang ke sana, umrah, setelah umrah nunggu apa? Musim haji atau nunggu berapa saat sampai datang waktu-waktu haji, dia haji sekalian itu. Enggak perlu pulang ke Indonesia lagi. Tamattu' bersenang-senang. Itu namanya haji tamattu'. Kalau haji ifrad murni haji saja. Paham ya? Ayo Mas, seperti itu. Sekedar selingan faedah biar enggak asing lagi mendengar lafaz apa sih tamattu', ifrad, qiran apa maksudnya tadi itu. Nah, disebutkan di sini barakallahu fikum hafizakumullah wa idza halaltum min ihramikum halal lakum shayd wa la yahmilannakum bughdu qaumin min ajli an mana'ukum minal wusul ilal masjidil haram, dan jangan sampai membawa kalian kebencian terhadap kaum yang mereka menghalang-halangi kalian untuk sampai ke Masjidil Haram kama hadatsa 'amul Hudaybiyah. Jangan sampai kebencian tersebut menghalang-halangi kalian untuk berbuat keadilan, jangan sampai. Paham ya? Tetap berbuat adil. Sebagaimana yang terjadi pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu kalau kita perhatikan, kasihan kaum muslimin. Kelihatannya dibohongi, dibikin makar oleh mereka. Coba bayangkan, jamaah kaum muslimin mau umrah dilarang, Rasulullah mau umrah dilarang. Kalau mau umrah tahun depan katanya. Itu pun apa? Itu pun dalam keadaan ketika masuk enggak boleh membawa senjata. Paham ya? Itu pun dibatasi orang-orangnya. Paham ya? Seperti itu, Allah musta'an. Nah, tapi di balik itu ada hikmah. Sampai-sampai Umar bin Khattab pun juga marah saat itu ya. Karena yakin bahwasanya yang di atas kebenaran itu Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kenapa kok tunduk dengan peraturan mereka itu loh? Karena dalam rangka apa tadi? Nah, barakallahu fikum, menjaga masalah kepentingan di situ. Paham ya? Ada hikmah di balik itu semuanya. Allah Taala berikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mengadakan sulh Hudaybiyah. Paham ya? Nah, barakallahu damai di situ. Nah, karena awal mulanya kan apa awal mulanya? Sulh Hudaybiyah yang terjadi di antaranya kan tersebar isu bahwasanya Utsman bin Affan sebagai utusan untuk menyampaikan bahwasanya akan umrah itu kan ada kabar bahwasanya dibunuh oleh mereka. Akhirnya panas keadaannya. Nah, segenap para sahabat baiat, mati. Pokoknya hidup mati membela agama dan membela Utsman bin Affan, berbaiat di bawah pohon. Pohon apa namanya? Namanya dengan Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan namanya. Pohon apa pohonnya itu namanya? Pohon jati atau pohon apa? Pohon apa namanya? Ingat ya antum? Pohon apa namanya? Nah, barakallahu fikum, antum apa? Ayo, pohon samurah. Nama pohonnya samurah ya. Antum bisa lihat dalam kitab Al-Fusul fi Suratul Rasul. Na'am. Kita tutup yang terakhir di sini kata beliau, al-mufassirun asbahumullah ala tarkil adl fihim. Jangan sampai membawa kalian apa? Naam, perbuatan mereka tersebut membawa kalian untuk meninggalkan keadilan. Wa ta'awanu ayyuhal mu'minun fima bainakum. Dan tolong menolonglah kalian wahai segenap kaum mukminin di antara kalian ala fil khair, untuk berbuat kebaikan, wa taqwallah, dan untuk bertakwa kepada Allah Taala. Wa la ta'awanu ala ma fihi ismun wa ma'siyatun wa tajawuzun li hududillah. Dan jangan kalian tolong menolong pada perbuatan-perbuatan yang ada dosanya, ada maksiatnya, dan ada bentuk melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Wahdharu mukhalafata amrillah, dan hati-hatilah kalian menyelisih perintah Allah, fa innahu syadidul iqab, karena sesungguhnya Allah Taala adalah zat yang maha dahsyat hukumannya. Mohon insyaallah ya, berarti sudah kita selesaikan penafsiran ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Di situ tadi diakhiri dengan apa tadi? Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tolong menolong dilarang walaupun antum enggak berbuat dosa. Nah, tentunya rinciannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.